Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Trisna Alfiya Sagala dengan NIM A1J22011 dengan mata kuliah Mazhab Linguistik. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori 6 Chomsky, teori gramatika generatif, teori gramatika relasional, dan teori fonologi generatif. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori 6 Chomsky. Chomsky membuktikan bahwa bahasa itu lebih dari sekedar tindakan materialnya. Ia adalah orang pertama yang mengusulkan pengkajian ulang pengajaran bahasa dengan alasan bahwa kemampuan berbahasa tidak diperoleh secara induktif melalui pengkondisian perilaku berkenaan dengan rangsangan tanggapan, tetapi merupakan konsekuensi dari kapasitas kognitif bawaan yang dimiliki manusia. Noam Chomsky mengatakan, teori yang berkata bahwa bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Teori itu disebut dengan teori generatif kognitif. Setiap penutur memiliki pengetahuan tentang bahasanya atau kompetensi bahasa. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan Noam Chomsky. Noam Chomsky memandang bahasa sebagai sesuatu yang terkesan remeh. Bahasa hanyalah pemilihan, tidak peraturan, atau pemilihan acak atas apa yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Konsep ini kurang lebih sama dengan konsep bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer atau mana suka, seperti pernyataan para ahli bahasa lain yang menyebut bahwa bahasa adalah arbitrer, seperti Wardahuk dalam Al-Wasilah menyatakan bahwa language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. Bahasa adalah simbol vokal yang arbitrer yang dipakai dalam komunikasi manusia. Arbitrer artinya sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, atau mana suka. Arbitrer didefinisikan sebagai tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian dimaksud oleh lambang tersebut. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori gramatika generatif. Gramatika atau tata bahasa generatif menganggap bahwa tata bahasa sebagai sistem aturan yang menghasilkan kombinasi kata-kata yang membentuk tata bahasa, kalimat, atau bahasa tertentu. Perbedaan dari model struktural dan fungsional adalah bahwa objek yang ditempatkan ke dalam frasa kata kerja dalam tata bahasa generatif, struktur kognitif yang konon dianggap sebagai bagian dari tata bahasa universal. Struktur sintaksis yang disebabkan oleh mutasi generatif pada manusia. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan teori gramatika generatif. Ada orang berpendapat bahwa kompetensi penggunaan bahasa seakan-akan dicapai dengan sempurna melalui keturunan dan warisan saja. Pemandangan ini keliru karena kemampuan penguasaan bahasa harus melalui latihan baik pengucapan maupun mempergunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, kelebihan teori gramatika rasional. Rasional adalah suatu pola pikir di mana seorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia. Rasional juga diartikan adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang apa adanya. Gagasan atau ide berpikir rasional memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu filsafat. Pertama, rasionalitas diartikan sebagai suatu konsep normatif yang mengarah pada keyakinan seseorang dengan alasan seseorang dapat dipercaya dan bertindak. Kedua, namun istilah rasionalitas cenderung digunakan sebagai sistem secara berbeda dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk diskusi khusus ekonomi, sosiologi, psikologi, biologi, evaluasioner, dan ilmu politik. Argumen yang dibangun dengan memenuhi kaidah logika yang ada dan dapat diterima akal, maka hal ini dapat disebut sebagai ekspresi rasionalitas. Berikutnya kekurangan dari teori gramatika rasional. Gramatika rasional yang sering dijadikan asumsi perilaku individu dalam model dan analisis ekonomi mikro dan muncul di hampir semua penjelasan pembuatan keputusan manusia yang ada di buku pelajaran ekonomi. Rasionalitas juga penting bagi ilmu politik modern, sosiologi, dan filsafat. Versi turunan rasionalitas adalah
Rasionalitas instrumental yang meliputi pencarian cara paling hemat biaya untuk meraih suatu tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya tujuan tersebut. Gary Beckley adalah salah satu pendukung penerapan model perilaku rasional secara luas. Keempat, kelebihan teori fonologi generatif. Dalam fonologi generatif ada dua fokus analisis fonologi. Yang pertama, bunyi bahasa yang didengar dan diucapkan. Yang kedua, pengetahuan yang didasari tentang bagaimana bunyi itu disusun sehingga menghasilkan bunyi yang bermakna. Tataran pertama berkaitan dengan performasi, yang kedua tentang kompetensi. Berikutnya kekurangan teori fonologi generatif. Dalam fonologi generatif ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan aturan fonologi. Yang pengaruhi penerapan aturan fonologi itu dapat dibagi menjadi dua kategori yang besar. Yang pertama ada faktor ekstra gramatika, disebut demikian karena faktor-faktor itu ada di luar gramatika suatu bahasa. Kedua, faktor yang juga non-fonetik yang mempengaruhi penerapan aturan fonologi. Itu ialah informasi gramatika yang selanjutnya juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor sintaksis dan morfologi serta faktor leksikal. Sekian penjelasan saya tentang teori-teori. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.